Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari hal itu, hal di mana keutamaan dalam melaksanakan ibadah salat. Annas salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalamnya, munajatu rabbil izzati, yaitu mengandung munajat kepada Rabbul Izzah. Munajat itu minta pertolongan, ya, asalnya an-najah atau an-najwa. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala an-nabiyyu, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu, idza kana, apabila ada, fis sholati, di dalam salat, fa innama, maka sesungguhnya, yunaji, dia sedang bermunajat, yunaji, dia sedang bermunajat rabbahu, kepada Tuhannya, fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi. Fala yabzuqanna, maka janganlah sekali-kali meludah, baina yadayhi, di depannya, di antara dua tangannya, yakni di depannya, wala an yaminihi, dan tidak boleh pula meludah di samping kanannya, walakin, dan akan tetapi, manakala terpaksa, boleh meludah, an yasarihi, dari arah sebelah kirinya, au tahta qadamaihi, atau di bawah kedua telapak kakinya. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan yang lainnya. Wa hadza hadisun kanatis salatu 'ala turab. Wa hadza, dan ini hadisun, hadis menjelaskan, wa hadza haitsu kanatis salatu 'ala turab. Wa hadza, dan ini, haitsu kanat, sekiranya ada akan salat, 'ala turabi, di atas tanah, ya, salat orang zaman dulu, ya, masih di tanah. Wa illa, dan apabila tidak, fayakhudhahu biyadihil yusra, apabila dia sedang tidak sholat di tanah, maka hendaknya ia mengambil ludahnya biyadihil yusra, dengan tangan kirinya, kama nussa alaihi, sebagaimana telah dinaskan padanya. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang sholat. Sudah berapa ini tentang keutamaan sholat ini? Cukup banyak, ya. Masya Allah, ya. Bahwa sholat itu adalah tempat munajat hamba kepada Allah, ya. Membuktikan bahwa adanya pengakuan seorang hamba kepada Tuhan itu ada pada bentuk penghambaan. Jadi bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhan adalah sebagai pengakuan bahwa dirinya sebagai seorang hamba. Ngaku sebagai hamba, maka menghambakan diri. Penghambaan diri yang tertinggi adalah ibadah sholat. Berarti ketika orang sholat, sesungguhnya sedang bermunajat kepada Allah. Kita sering dengar bahasa munajat, ya. Ya. Munajat, ya. Ya. Pak munajatnya ada. Alhamdulillah. Ya. Naja yunaji, ya. Munajian, munajatun, ya. Jadi minta pertolongan, ya. Tentu pertolongan kepada
Allah, Rabbul Izzah. Ya, pas benar ya ada namanya Pak Munajat. Ya. Jawab biasanya Pak Munajat ini. Oh Betawi, Insya Allah. Ya. Jadi munajat itu mohon pertolongan kepada Allah. Jadi saya ulangi bahwa bentuk pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya yaitu lewat ibadah, lewat penghambaan diri. Ya. Maka orang yang menghambakan diri, orang yang sholat, ya, karena bentuk penghambaan diri tertinggi bagi umat Islam adalah sholat, berarti orang yang sholat itu dia telah mengakui sebagai hamba di hadapan Rabbnya, di hadapan Tuhannya. Kalau orang itu tidak ibadah, tidak sholat, ya, itu biasanya trouble, ya, biasanya trouble, ada masalah. Ya. Orang tidak sholat itu trouble, ada masalah. Masalah yang pertama, dasar imannya nggak ada. Dasar imannya nggak ada, nama doang Islam, ya. KTP doang Islam, ya. Tapi dasar Islamnya nggak ada, ya. Pengetahuan tentang Islam nggak ada, sehingga imannya tidak nampak dalam diri, maka tidak terlihat pada pekerjaan ibadah sholat. Nah, kalau orang tidak sholat karena tidak meyakini bahwa sholat itu wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka dia kufur, masuk kategori kafir. Orang yang tidak sholat, ya, enggak sholat, lalu meyakini bahwasanya sholat itu bukan perintah Allah, dia termasuk golongan orang kafir. Besok nerakanya namanya sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Apa jawabnya? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka mengatakan, aku enggak pernah sholat. Ya. Lain hal kalau pernah sholat. Ya. Ya. Ada yang enggak pernah sholat, ada yang pernah sholat. Sholat apa? Sholat Id, ya, setahun 2 kali doang. Ya. Kan ada sholat harian, sholat mingguan, ya. Sholat bulanan ada nggak? Sholat tasbih ada tuh bulanan, ya. Sholat tahunan, ya. Ya. Sholat harian, sholat fardu 5 waktu, ya. Sholat mingguan, sholat Jumat, sholat bulanan, sholat tasbih minimal sebulan sekali. Terus sholat tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu berarti pernah sholat. Ya. Kalau ini tidak pernah sholat, lam nakun minal musalli. Ya. Walam nut'imul miskin. Ya. Enggak pernah sholat, enggak pernah pula berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Itu. Jadi dasarnya adalah tidak ada keimanan dalam diri, sehingga tidak tumbuh merasa berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Ini orang sudah dihukumi kafir, ya. Ya. Sehingga dikatakan man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia sudah kafir jahar, ya. Kafir jahar itu ya kafir yang nyata, ya. Lain sholat Jumat, ya. Man taroka sholata man taroka salasa jumaatin, ya. 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 Siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat
muta'ammidan, ya, fahuwa laisa min ummati Muhammadin, dia tidak masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad. Jadi itu kenapa orang enggan sholat, ya, orang nggak mau sholat, dasar pertama adalah imannya nggak ada. Yang kedua, orang enggan sholat itu dengan sebab dia malas, ya. Kecilnya mah tukang sholat, orang tidurnya aja di masjid, ya. Anak-anak zaman dulu kan ngayap kemana-kemana, dari mana pulangnya ke masjid. Habis subuh baru pulang dah tuh, ya, nungguin bapaknya berangkat kerja biar nggak ditambokin. Tapi gedenya nggak mau sholat, ya, malas sholat. Kenapa orang bisa seperti itu? Ada keengganan dalam melaksanakan pekerjaan ibadah sholat, karena dia tidak memahami betapa pentingnya kewajiban sholat. Jadi sholat itu dianggap enteng, ya. Ya. Karena dia melihat, ya, zahirnya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat sama aja. Kalau nggak kerja nggak makan, ya, kalau nggak cari duit ya nggak punya duit. Dia tidak melihat batinnya, tidak melihat pandangan batinnya antara orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Sama nggak? Tukang sholat sama nggak tukang sholat sama apa beda? Beda. Orang kalau sudah tukang sholat itu tingkat keberkahannya lebih, kemudian kesejukan ketenangan hatinya lebih, kemudian yakin akan pertolongannya Allah lebih. Nah itu contoh, ya, poin-poin kelebihan orang-orang yang sudah istiqomah dalam sholat. Tapi coba kalau orang itu enggan sholat, ya, jarang sholat lah. Sholat kalau kepentok, kepaksa baru sholat, ya. Kalau lagi nggak kepaksa ya nggak sholat. Nah itu karena kemalasan. Orang tidak sholat karena malas. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena pergaulan, ya, bergaulnya dengan teman-teman yang nggak pada sholat, akhirnya nggak sholat. Bisa juga karena pengaruh obat-obat terlarang, ya. Orang yang terpengaruh oleh obat-obat terlarang itu biasanya sholatnya berhenti, karena punya pikiran begini, ngapain gua sholat gua nggak diterima, orang lagi mabok. Sebab pemabok itu kan mutminul khamri ka'abidil wasan, ya. Orang yang minum khamr itu, orang yang mabok itu sama dengan menyembah berhala, ya. Kata Rasulullah begitu. Siapa yang mabok pagi hari kemudian meninggal dunia siang harinya, maka dia terhitung matinya musyrik. Siapa yang mendem sore hari, mendem, tahu mendem? Dia mabok juga. Pakai dal, ya, mendem. Tapi kalau mendem ngubur, ya, ya. Kalau pakai da itu ngubur, mendem, ya. Siapa yang mabok sore hari meninggal malam harinya, maka dihitung dia itu mati dalam keadaan musyrik. Sementara wa may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Siapa yang musyrik maka haram baginya masuk surga. Ya Allah. Itu mutminul khamri. Ya, di Qur'annya, di hadisnya khamr, ya. Di prakteknya sekarang ya segala macam yang menjadikan sebab orang mabok, itu udah khamr. Nah, jadi orang berhenti sholat itu bisa karena pergaulan, salah gaul,
atau mungkin karena sebab minum-minuman keras, khamr, ya. Ya. Atau juga ketemu pasangan hidupnya malas sholat, ya. Jadi kebawa pasangan hidup, jadi macam-macam itu, ya. Ya. Tadinya mah sholat terus, gitu nikah, ya, pasangan hidupnya malas sholat, bukan dimotivasi supaya sholat, malah ikut-ikutan nggak sholat. Nah, kalau orang sholat itu malas, tapi dia yakin bahwa sholat itu perintah Allah, itu tidak digolongkan kepada musyrik, tidak digolongkan kepada kafir, tapi digolongkan kepada munafik fi'li, ya. Digolongkan kepada munafik fi'li, munafik pada perbuatan. Kalau dia meninggal masih boleh dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam, ya. Kalau tidak sholatnya itu, ya, dia tetap meyakini bahwa sholat adalah wajib. Nah, sholat adalah munajat kita kepada Allah. Kita hidup ini banyak keperluan apa tidak? Banyak perlu apa enggak? Banyak kebutuhan apa enggak? Nah, kalau kita banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak hajat kepada Allah, maka hendaknya jangan berhenti, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu, ya, komunikasi kita dengan Allah, ya, dalam hal permohonan, ya, pertolongan, ya. Sekalipun tidak diungkapkan dalam kata-kata pada saat sholat, tapi sholat itu sudah otomatis, ya, sebagai bentuk, ya, penghambaan diri kepada Allah, pengakuan akan kelemahan dirinya, maka disitulah maknanya minta pertolongan, ya. Ya. Lain orang ateis, ya, nggak punya Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, ya, karena dia merasa tidak butuh pada itu. Cuman namanya manusia ya manusiawi, ketika dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, merasa tidak butuh sama orang lain. Tapi begitu keadaannya lemah, pasti membutuhkan orang lain. Mungkin membutuhkan sesama makhluk, tapi yang pasti butuh kepada, ya, butuh sama yang maha kuasa. Ya, kita sakit aja, yang keluar dari lisan kita apa? Ya Allah, aduh ya Allah, aduh ya Allah. Nah, itu kan pengakuan, ya, ya, bentuk merasa lemahnya hamba. Sekarang kalau orang itu nggak punya Tuhan, nggak punya agama, kalau lagi sakit, apa yang disebut? Nggak kebayang sama kita, ya. Misalnya orang ateis, orang nggak punya agama, dia sakit atau dia mati, ya. Ya. Kalau orang Islam kan informasinya inna lillahi wa inna rajiun. Atau orang-orang selain Islam ya mungkin ada cara-cara tersendiri. Kalau yang nggak punya agama, berarti nggak ada kalimat inna lillahi, nggak ada kalimat bela sungkawa, nggak ada mengurus jenazah, disolatkan, didoakan, ya. Ya. Begitu mati ya sudah, dibungkus plastik atau sejenisnya, langsung gali tanah kuburan, kuburin udah. Kalau dikubur, kalau dibakar ya selesai dibakar ya sudah, wassalam, ya. Karena tidak memiliki keyakinan akan adanya kehidupan sesudah kematian. Nah, maka termasuk diantaranya kenapa orang malas sholat, karena tidak yakin bahwa ada negeri akhirat sebagai negeri balasan. Nah, akhirnya ya malas-malasan sholat. Kalau dia subuh dengar as-salatu khairum minan naum, dia terjemahkan sendiri karena orang Sunda, the sholat the kunaun naun,
Itu. Ya, as-salatu khairum minan naum. Nda salat nda kunaon-naon. Apa itu artinya? Orang salat rapopo, enggak salat enggak apa-apa. Nah, yang tua-tua karena memang dari muda enggak pernah rajin salat, ya. Begitu dengar as-salatu khairum minan naum, dasar yang tua ini orang Jawa, ya. Sing salat sing nom-nom. As-salatu khairum minan naum, sing salat sing nom-nom itu. Tahu maksudnya? Yang salat yang muda-muda, yang tua udah enggak usah salat. Jadi salat bentuk ikatan batin antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh lepas. Kalau sholat lepas berarti ikatan batin kita kepada Allah lepas. Lah kalau ikatan batin hamba kepada Rabbnya lepas, ya sudah. Tidak ada lagi jaminan keselamatan dunia sampai negeri akhirat. Maka orang sholat itu punya adab, punya akhlak, punya tata krama. Di antaranya apa? Fala yabzukhanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi au tahta qadamaihi. Karena itu orang yang sholat jangan dikotori oleh kotoranmu. Apa bentuknya? Meludah, ya. Batuk, lagi sholat batuk, grok grok grok, keluar dah tuh reaknya, ya. Terus meludah sembarangan coh gitu. Nah, padahal posisinya ada di dalam masjid. Maka masjid itu tidak untuk dikotori, karena masjid adalah rumah Allah. Masjid untuk tidak dikotori karena masjid adalah rumah Allah. Maka orang yang beribadah kepada Allah harus punya adab dan tata krama. Sampai kata Rasulullah, ya, siapa yang membuang kotoran yang ada di dalam masjid, ya, maka Allah menghapuskan kotoran dosa baginya besok di negeri akhirat. Sebagai tanda terima kasihnya Allah kepada orang-orang yang merawat rumahnya Allah, maka besok akan diberikan balasan oleh Allah. Jadi misalnya kita lagi ke masjid, ya, mungkin sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain. Biasanya Jumat karena kesempatan duduknya lama itu. Biasanya kita dari ngelus-ngelus kaki pindah ke kuku, ya. Kukunya rada panjang-panjang, usil, kuku tangannya usil, disobek-sobekin, ya. Udahan disobek-sobekin, dibuang di sembarang tempat. Itu berarti ngotori masjid. Maka kalau kita nyobekin kuku, ya sudah sobek, lepas, kantongin, ya. Jangan dibuang di masjid, ya. Habis minum, kalau bentuknya gelas mineral, ya, maka jangan ditinggal, rapi ya, ambil, buang di luar, ya. Kan sudah ada slogannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nemu tusukan minum yang tertinggal, ambil, nggak usah malu-malu. Jangan, oh saya kan ketua masjid, saya kan ustadz, saya kan ini. Nggak usah. Nggak ada beda dalam hal urusan ibadah. Dalam hal urusan ibadah itu nggak ada beda status sosial atau bahkan statusnya guru, ustadz dan sebagainya. Urusan ibadah nggak ada beda. Misalnya kita sama ustadz, itu bedanya hanya karena ilmu. Tapi urusan ibadah, ustadznya dengan jamaahnya bagusan mana ibadahnya? Bisa jadi bagusan jamaahnya, ya.
Kenapa? Karena urusan ibadah bisa, ya, yang membedakan cuman karena masalah ilmu. Misalnya ustadznya sholat tahajud, jamaahnya bisa nggak tahajud? Bisa tahajud. Ustadznya tahajudnya cuma 2 rakaat, 4 rakaat, jamaahnya 12 rakaat. Jamaah sholat 5 waktu berjamaah, ya. Ustadznya sholat jamaah, jamaahnya bisa sholat berjamaah. Ustadznya sholat duha, jamaahnya, muridnya bisa sholat duha. Apa yang tidak bisa menyamai guru dalam hal urusan ibadah? Ya. Yang berbeda cuman ilmu. Ilmu pun sesungguhnya adalah kalah duluan sama guru itu. Guru sebelum belajar ada ilmunya enggak? Enggak. Ada ilmunya sesudah belajar. Sementara kita, ya, dapat ilmu belajar dari guru. Berarti sama-sama berangkat dari nol. Cuman kita kalah cepat belajar. Coba kalau Bapak tadi atau semalam belum subuh udah baca ini hadis, sudah dipahami, ya, sudah dipahami dengan baik, terus dimaknai dengan baik, ya. Pagi ketika guru ngajar, gua udah duluan tahu. Itu. Ini contoh. Jadi masjid tidak untuk dikotori, maka tugas kita adalah membersihkan masjid, karena masjid itu zahirnya, ya, milik umat Islam setempat, tapi hakikatnya rumah Allah. Ada ayatnya dari Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu, ya, adalah orang-orang yang landasan pertama man amana billah, orang yang tingkat keimanannya kuat kepada Allah, wal yaumil akhir, ya, percaya kepada hari akhirat, wa aqamas salat, ya. Jadi pengurus masjid, ya, salat. Salatnya di mana? Di masjid. 5 waktu apa enggak? Lihat dulu. Kalau masih aktif kerja, ya enggak mungkin 5 waktu, ya. Kalau sudah pensiunan banyak di rumah, ya lebih banyak di masjid. Karena pengurus masjid itu tugasnya ngurusin masjid. Ngurusin masjid itu menggemukin masjid. Ya, mengurus masjid. Ya. Jadi harus bersih terus masjid itu. Nah, yang namanya masjid, ya ruangan untuk sholat, ya teras, ya segala fasilitas yang terkait dengan keperluan orang ibadah, itu masjid. Ya, sebelah kiri saya di sana ada WC, ada toilet. Toilet apa namanya? Toilet masjid. Ya kan? Ya, WC masjid, tempat wudu masjid itu. Oh ya Allah, kebelet nih, saya mau BAB, ya, mau pulang, nggak usah. Kemana? Toilet masjid. Berarti kan bagian dari masjid. Maka sampai ke toiletnya, sampai ke tempat wudunya, sampai kepada fasilitas yang lain, itu harus bersih. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pengurus dan marbot semata-mata, tapi tanggung jawab bersama. Itu urusan masjid. Ada kalintar babnya sendiri tentang masjid. Nah, jadi kalau kita itu sedang batuk, berangkat ke masjid, pakai masker boleh, atau bawa sapu tangan, atau bawa tisu. Ya, jangan sampai kita batuk-batuk nggak bisa nahan reak, terus kemudian batuknya bereak,
bingung nih, mau ditelen takut batal sholat, ya. Mau diludahin di mana, gitu ya. Nah, maka ada kaifiyahnya, Jadi seumpamanya batuk, ya. Misalnya orang batuk, kalau dia bawa tisu, ya, tisunya taruhnya di kantong kiri, ya. Begitu sedakap, ya, grok, itu keluar, ya, ambil nih dari sini, ya, diludahin di tisu, ya, terus balikin lagi ke kantong, ya, sebab reak, ingus dan sejenisnya itu kalau masih menempel di tempatnya suci, tapi kalau sudah lepas dari tempatnya itu bisa menjadi najis, ya. Bapak batuk, bereak, keluar reak, kalau masih di mulut berani nelen enggak? Berani, ya, berarti masih suci. Tapi kalau sudah keluar, ya, diludahin keluar, berani nggak nelen lagi? Gila emang. Iya, masa ingus reak udah keluar mau ditelan lagi. Nah, kenapa nggak mau nelen lagi? Karena jijik. Nah, maka yang menjadikan sebab najis elatnya menjijikkan. Nah, itu. Jadi kalau lagi sedang batuk, ya, itu bawa sapu tangan atau tisu atau sorban, ya. Sorban misalnya batuk kan bisa aja. Gitu. Nah, udah kan nempelnya di badan sendiri, kan tidak jijik orang punyanya sendiri, ya. Tapi kalau sudah jatuh nempel ke orang lain, itu yang kemudian bisa menjadi najis. Sama kayak darah, orang korengan keluar darah, sepanjang darah masih di korengnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu udah netes, jatuh atau melebar ke tempat lain, maka itu yang kemudian menjadi najis. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Quran ada kalimat fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Surat apa itu? Al-Jumu'ah, ya. Fa idza qudiyatis salatu, maka apabila telah disempurnakan pekerjaan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki bagian dari karunia Allah. Apa makna yang terkandung di ayat itu? Bahwa karena memang sholat Jumat itu sholat yang harus diutamakan. Hari Jumat itu nggak ada sholat duhur, adanya sholat Jumat. Maka kita begitu dengar adzan sholat langsung berangkat, ya. Itu kan awalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh awal ayatnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan, ya, panggilan sholat Jumat, ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au, maka segerakan, ya, segera datang. Bahkan tinggalkanlah daganganmu, tinggalkanlah kerjaanmu. Nah, kalau di Islam itu
berhenti aktivitas dunia dari sebelum zuhur sampai ba'da zuhur Jumatan selesai. Ya. Ya. Jadi sebelum zuhur, katakan zuhur sekarang jam 12 kurang 20, ya. Terus selesai sholat Jumat jam 12.20 lah katakan, ya. Berarti 1 jam. Nah, saat itulah kita tidak boleh beraktivitas kecuali untuk ibadah sholat Jumat. Maka kata Rasulullah, idza adzana yaumul jum'ati harumal amalu. Kalau hari Jumat sudah dikumandangkan adzan, maka bagi orang laki-laki haram beraktivitas kecuali untuk sholat Jumat. Paham? Nah, selesai sholat Jumat, idza qudiyat, ya, apabila telah dikerjakan, maka bertebaranlah di bumi. Artinya kembali cari rizki. Bertebaran di bumi itu artinya selesai sholat Jumat boleh kerja lagi. Begitu. Boleh beraktivitas lagi, nyari duit, nyari rizki. Yang dagang balik ke pasar dagang lagi, yang kantor balik ke kantor gitu. Maka di daerah-daerah tertentu ada yang sengaja liburnya itu hari Jumat, ya. Hari Ahad nggak libur, ya. Ahad menjadi Minggu itu kan disebut Minggu karena libur, diliburkannya hari Ahad. Tapi ada beberapa daerah yang memang tingkat ubudiyah atau tingkat amalan agama lebih kuat, itu hari liburnya tetap hari Jumat. Jadi ya di Banten, di Tegal, Pekalongan itu masih, ya, liburnya Jumat. Jadi gajiannya hari Kamis. Ya, kalau Kamis kemisan gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, makna fantasyiru fil ardi artinya kembalilah bertebaran di bumi untuk cari rizki. Demikian. Ya. Ada lagi? Ya. Ada makmum tamam, ada makmum masbuk. Itu kalau mau dilihat di kajian YouTube saya sudah ada. Saya bahas kitab Fathul Mu'in, ya. Jadi makmum tamam itu dia datang, ya, masih bertemu dengan Fatihahnya imam, sekalipun mungkin telat tidak ketemu takbirnya imam, tapi masih ketemu Fatihah, masih ketemu surahnya imam, sehingga dia masih bisa memaksimalkan bacaan Fatihah. Atau dia datang imam baca kulhu udah dapat separuh. Nah, kita baru datang usolli fardhul maghribi, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ngajak ruko. Menyempurnakan Fatihah lalu ruko, apa ruko ngikutin imam? Ruko ngikutin imam sekalipun Fatihahnya belum selesai. Nah, itu namanya masbuk, ya. Ya. Tapi masih kebagian rukuknya imam, masih bisa baca Fatihah walau ayatan, sekalipun cuma 1 ayat. Nah, terus finishnya, terakhirnya, ya, kita baru Allahu Akbar, baru bis. Ya, baru bis, imam sudah ngajak ruku. Untung nggak keliru bis kota itu. Imam ngajak ruku, ya sudah ruku. Ya, ruku sekalipun tidak baca Fatihah, karena Fatihah kita berarti sudah ditanggung oleh imam. Sampai kita datang, imam sedang ruku. Ya, kita datang, imam sedang ruku. Maka kalau memang posisi shaf awal masih kosong, biarlah kita tertinggal dalam 1 rakaat mengejar shaf yang kosong.
Ya. Jadi misalnya ini barisan masih ada yang kosong, ya, kita datang imam pas ruko, itu nggak usah mengejar rokaatnya imam, ya, tapi kejarlah barisan yang masih kosong. Nanti memulainya kalau imam sudah berdiri dari sujud. Lain hal kalau memang imam sudah ada pada rokaat yang terakhir. Kalau saya nggak ngejar, saya nggak kebagian rokaatnya imam. Itu. Jadi lebih afdol mengejar soft daripada menyempurnakan satu rokaat dengan imam. Nah, kalau kita datang imam sedang ruko, kalau kita mau mendapatkan satu rokaat, ya, mau mendapatkan satu rokaat, maka Allahu Akbar, sedekap sebentar langsung ruko. Kalau kita ruko imam belum bangun dari ruko, berarti terhitung satu rokaat. Allahu Akbar, mau ruko imam sami Allahu liman hamidah, ya, maka berarti tidak bisa dihitung satu rokaat karena tertinggal, ya, tidak lagi ketemu dengan rukuknya imam. Demikian, ya. Tadi yang ditanyakan itu. Ya harus yakin kalau masih ketemu dengan rukuknya imam. Lain hal kalau dia lupa baca Fatihah. Rakaat pertama beres, rakaat kedua imam baca Fatihah waladhdallin amin, imam baca kulhu. Kita karena lagi mikirin mau nikahin anak sebulan lagi, ya, biayanya belum cukup, bengong aja, cari duit kemana lagi dan ya, bengong aja. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, kita belum Fatihah. Nah itu berarti kita kehilangan rukun dalam sholat, maka buang itu satu rakaat. Sekalipun mulainya bareng sama imam, ya, nanti begitu imam salam kita bangun lagi satu rakaat. Gara-gara dalam rakaatnya itu tidak baca Fatihah, ya. Tapi kalau dia masih ingat, ya, dia sadar, iya ya belum Fatihah ya, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, imam ngajak ruko, selamat dia. Nah, yang penting masih kebaca Fatihah walaupun satu ayat dua ayat. Tapi kalau blank sama sekali nggak ada Fatihah, maka anggap satu rakaat ini rusak. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatis syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.